Film dimulai dengan keluarga yang sedang menjalankan keseharian mereka. Sang suami yang bernama Weston dan sang istri bernama Rina, serta seorang pembantunya yang bisa dibilang sudah lama bekerja dengan keluarga itu. Lalu setelah itu datanglah seorang putra mereka yang bernama Robbie. Hari ini, Robbie berulang tahun. Mengetahui sang putranya berulang tahun, Rina dan Weston tidak terlalu memperdulikannya. Mereka malah menyuruh pembantunya untuk menemani hari spesial sang anak. Terpaksa Robbie merayakan ulang tahun itu bersama sang pembantu. Kemudian scene pun berpindah ke sebuah keluarga yang sedang berdebat. Mereka adalah Truman dan sang istri yang bernama Patricia. Patricia sangat kesal kepada Truman karena ia selalu memberikan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Truman mengatakan kepada Patricia kalau dia bisa mendapatkan proyeknya, karena ia akan diberikan uang yang sangat banyak dari sang bos. Setelah itu Truman pun lalu bekerja. Namun setibanya di kantor, Truman bingung dengan melihat bosnya yang sedang berbicara dengan orang asing. Sekretarisnya itu memberitahu kalau itu adalah Weston. Weston adalah karyawan terbaik yang telah dipercaya oleh sang bos mereka. Truman yang tidak ingin kehilangan kesempatan, lalu berinisiatif untuk mengajak sang bos untuk makan malam di rumahnya. Singkat cerita, Truman dan bosnya pun tiba di rumah. Kemudian bosnya pun berkenalan dengan sang istri Truman, yaitu Patricia. Saat melihatnya, si bos pun hanya bisa terkagum-kagum dengan kecantikan yang dimiliki oleh Patricia. Lalu bosnya mengatakan bahwa dia ingin bisa bermain dengan si Patricia. Otomatis proyek tersebut akan jatuh kepada tangan Truman. Mendengar hal tersebut, Truman pun langsung menyuruh Patricia untuk minum bersama sang bos. Awalnya berjalan dengan baik. Namun karena suhu udara semakin dingin, akhirnya si bos pun langsung nyosor tuh. Akan tetapi Patricia belum mau dan langsung pergi meninggalkan sang bos. Di ruang dapur, Truman dan Patricia bertengkar karena hal tersebut. Truman berusaha untuk membujuk Patricia agar mau bermain dengannya, agar proyek besar tersebut bisa jatuh kepada tangannya. Akhirnya mau tidak mau Patricia pun menemani sang bos hidung belang tersebut. Kegiatan Ajkiwir dan Ajojing pun bersama sang bos dan Patricia berjalan dengan sangat mulus. Keesokan harinya, seperti biasa, Truman pergi ke kantor untuk bekerja tanpa diduga-duga. Proyek yang dijanjikan bosnya semalam diberikan kepada Weston. Hal tersebut membuatnya menjadi sangat kesal kepada Weston dan bosnya. Hingga pada waktu pulang bekerja, ia pun memiliki pikiran yang sangat buruk dan berniat menabrak si Weston. Singkat cerita, karena hari libur, Patricia mengajak sang suami untuk berpesta. Pesta bukan sembarang pesta. Akan tetapi, Truman menolaknya dengan alasan kalau ia ingin pergi bekerja. Setibanya di kantor, Truman pun kemudian menembak kepalanya sendiri hingga meninggoy. Ia diduga stres akibat proyek yang dijanjikan oleh bosnya diberikan kepada Weston. Mengetahui kabar tersebut, Patricia mengalami kesedihan yang amat mendalam karena orang yang sangat ia cintai kini telah tiada. Setelah pemakaman suami selesai, Patricia lalu pergi ke almarhum suaminya untuk mengambil sisa barang-barang yang ia miliki. Di sana ia tak lupa juga mengambil semua data-data milik pribadi si Weston dan bosnya, karena menurutnya sang suami meninggal akibat karena ulah mereka berdua. Di tengah perjalanan saat pulang, si mama guri ini merasa kesal karena si bos telah mengingkari janjinya. Padahal dia sudah mendapatkan apa semua yang dia mau. Tapi bos hidung belang itu malah memberikan proyek kepada si Weston. Karena dikuasai dengan sangat amarah, Patricia langsung pergi ke rumah si bos itu lalu menembaknya sampai meninggoy. Setelah itu, Patricia pun pergi meninggalkan sang bos yang sudah tidak bernyawa. Beberapa hari kemudian, Patricia datang ke sekolah Robbie, anak dari si Weston. Dia berniat meminta semua data dan informasi mengenai Robbie, dengan alasan Patricia adalah tantenya si Robbie. Karena melihat akting si mama ini sangat meyakinkan, kepala sekolah pun memberikan semua dokumen berkaitan dengan Robbie. Namun sesampainya di rumah, Patricia lalu memasukkan semua dokumen itu dan menggantikannya dengan dokumen palsu, agar dia bisa dikirim ke rumah Robbie sebagai perwakilan dari sekolah untuk mengajar secara private. Singkat cerita, akhirnya surat itu tiba. Setelah membaca surat tersebut, Weston pun langsung setuju kalau Patricia menjadi guru private-nya.
Istrinya yang bernama Rina lalu menelpon Patricia dan segera datang ke rumah mereka untuk mengajar Robbie. Setibanya di sana, Patricia langsung berkenalan dengan Robbie, calon anak didiknya. Saat itu, Robbie hanya bisa terdiam karena kecantikan Patricia. Tak lama kemudian, Weston pun datang sama seperti Robbie. Weston hanya bisa terdiam melihat kecantikannya. Patricia itu beralasan kalau apartemennya sedang diperbaiki, jadi tidak bisa melakukan pembelajaran di sana. Hal tersebut, Weston pun langsung menyuruh Patricia untuk tinggal di rumah mereka. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Robbie pun diajak oleh teman-temannya nongkrong. Namun Robbie mengatakan kalau ia mau fokus belajar dulu. Patricia ini pun datang untuk menjemput Robbie. Mereka pun bengong melihat kecantikan si mama guri tersebut. Sesampainya di rumah, Patricia pun langsung mengajar Robbie. Namun kocaknya mata Robbie malah kemana-mana tuh, karena tidak fokus melihat gunung kembar yang ada di hadapannya. Patricia yang menyadari hal tersebut hanya berbalik melihat Robbie sambil tersenyum manja. Setelah mengajari Robbie, Patricia pun kemudian mendekati Rina. Di sini tak butuh waktu lama untuk mereka akrab. Rina mengatakan kalau malam ini Rina akan makan malam bersama sang suami. Akan tetapi karena tidak percaya diri, Patricia pun membantu memilihkan gaun yang cocok untuknya. Malam pun tiba, Robbie sedang bermain bola basket tanpa sengaja melempar bola itu ke depan jendela kamar Patricia. Tanpa sengaja ia melihat Patricia sedang memainkan aset miliknya. Namun kesempatan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba pembantu memergokinya. Setelah itu Patricia pun datang ke kamar Robbie dan menghampirinya. Dia lalu mengatakan jika lain kali jangan terlalu berisik supaya tidak terganggu oleh pembantunya. Dengan cepat Robbie pun mengerti kode yang diberikan olehnya. Ia pun bergegas pergi ke kamar Patricia dan menikmati sajian malam yang benar-benar gurih dan nikmat. Keesokan harinya, Weston yang sedang bersantai di pinggir kolam dihampiri oleh Patricia. Tak butuh waktu lama agar Patricia bisa akrab dengan Weston. Akhirnya, dari percakapan tersebut berujung dengan Weston yang mengajak Patricia untuk bermain biliar bersama. Di sisi lain, Rina yang sedang berada di rumah menyuruh pembantunya untuk menyetrika baju yang sudah menumpuk. Patricia pun bergegas terlebih dahulu ke ruang setrika. Di sana dia menyusun rencana agar si pembantu itu bisa meninggoy. Dan benar saja, ketika pembantu itu masuk, dia tidak sengaja menginjak jebakan yang telah dibuat. Hingga akhirnya, dia pun meninggoy. Beberapa waktu kemudian, Robbie pun pulang dari sekolah. Ia memanggil-manggil pembantunya. Akan tetapi, karena si pembantu itu tidak datang, akhirnya Robbie menghampirinya. Patricia sedang ada di dapur dan mengajaknya untuk berpesta. Namun, saat sedang asik-asiknya dan tinggi-tingginya, ibu Robbie pun pergi ke ruangan setrika. Ia pun berteriak sangat kencang karena melihat pembantunya sudah tiada. Malam harinya, Patricia menghampiri Weston yang sedang bermain biliar. Dengan menggunakan pakaian khas mama gurih yang tipis dan menerawang, sehingga ia bisa melihat aset yang ada di dalam. Melihat sudah ada lampu hijau dari mama guri tersebut, tanpa sadar kegiatan permainan biliar itu berubah menjadi kegiatan berkeringat. Namun, hal tersebut diketahui oleh si Robbie. Setelah selesai, Robbie pun menghampiri sang ayah. Ia mengancam si Weston akan membongkar semua permainan yang dilakukan olehnya. Jika dia tidak mengabulkan semua permintaannya, ia pun akan mengadu. Karena tidak memiliki pilihan lain, ia pun menuruti semua keinginan Robbie. Kini, Robbie menjadi berkuasa dan ia bebas melakukan apapun di rumahnya. Saat Robbie mau tidur, ia didatangi oleh Patricia di kamar. Di sini, Patricia berakting kalau ia mengatakan tadi dipaksa oleh sang Weston. Dan sebenarnya ia tidak ingin melakukannya. Dan jika tidak mau melakukan keinginannya, Weston akan mengancam untuk memecatnya. Mendengar hal tersebut, Robbie pun menjadi semakin marah kepada si Weston. Beberapa hari kemudian, Robbie pun menghampiri Patricia di kamar. Di sini ia mengatakan kalau esok ia akan melanjutkan sekolahnya karena dia diterima di salah satu universitas bergengsi. Robbie akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya dan film pun selesai. Endingnya agak ngegantung, tapi aksinya bisa bikin kalian betah nontonnya. Sekian dulu cerita alur film dari Scorn 1994.